Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Kang Ebas ya. Mohon maaf, update-nya agak lama soalnya nunggu momen yang pas ya. Jadi sekalian pengerjaan, sekalian bikin konten ya. Di memang ini enggak setiap hari ada ya. Jadi ketika mulai pembibitan itu ada jeda waktu ya. Lumayan udah cukup lama soalnya nunggu si untuk kepiknya itu habis ya, untuk calon indukannya itu habis. Bukan habis, nunggu sedikit lagi baru sambung lagi sama yang baru. Nah ini saya sisakannya untuk 10 kotak ya, untuk 10 kotak ini saya sekarang lagi pakai yang kotak besar. Biasanya saya pakai kotak yang kecil, isinya itu kalau kotak yang kecil seperempat, ininya setengah kilo purnya setengah kilo. Ini karena memakai box yang ukuran besar yang 60-80, jadi saya isi setengah kilo untuk kulitnya setengah kilo, untuk purnya 1 kilo ya. Ini sebetulnya bisa dikira-kira, cuman saya ini kan banyak ya pengerjaannya, cuman sendiri juga, jadi biar enggak keburu habis purnya ya. Jadi saya sekalian aja gitu, bruk ya. Jadi nggak usah sayang pur, karena kalau misalkan pengerjaannya bagus, purnya itu nggak akan terbuang sia-sia. Jadi ini tuh tahap pemilihan indukan di yang kemarin dikasih contoh itu kan belum ada pengerjaan, itu udah hampir lama ya, ada hampir 3 minggu ya dari video yang terakhir. Nah, ini kebetulan udah mau habis, jadi saya lakukan tahap pertama dari budidaya ulat tongkong, yaitu pemilihan calon indukan ya. Ini usianya usia panen, usia sekitar 2 bulan ya, tapi ini udah disaring jadi agak kecil-kecil ya. Saya biasa pakai yang kecil-kecil ya. Ini seperti ini penampakannya. Nah, ini kayak gini ya, ini kecil-kecil ya. Paling ini 1 sampai 1,5 cm ya. Ini usia 2 bulan, hasil saringannya, bukan yang besar-besarnya ya. Kalau yang besar-besarnya dijual aja, karena udah cukup besar ya. Kalau misalkan dijadiin kepik, biasanya dia agak mudah ya. Jadi saya pakai yang kecilnya, jadi nanti pas waktunya jadi kepik dia udah cukup umur ya. Ini biasanya dua kali kasih pur ya biasanya, tapi gimana kasih makan setiap harinya ya. Jadi ini tips ya untuk pembesaran, sama kayak pembesaran nanti pembesaran bayi ulat tongkong. Jadi tahapannya sama. Jadi ini purnya dikasih segitu. Kalau itu bedanya nggak ditakar ya, jadi cuma dibagi 2 atau langsung pindah box ya biasanya. Nah ini satu wadah kayak gini tuh saya udah timbang, ini sekitar setengah kilo kurang 5 gram kalau nggak salah, kadang lebih ya. Gimana takaran ini, kadang penuh kan kadang enggak ya, pokoknya ini setengah kilo aja lah, jadi nggak usah pusing-pusing. Nah, jadi caranya biar cepet besar itu cukup mudah ya. Jadi selonggar mungkin ulat, sebesar mungkin kotaknya ya, kotak atau boxnya ya. Jadi dan agar sama rata juga ya. Jadi ini kenapa saya kasihnya segini, pakai box yang ukuran 80-60. Jadi ini udah saya perhitungkan ya sejak
awal panen jadi nyari gimana takaran yang pas gitu kan. Nah ini pasnya segini, ini untuk saya ya, jadi ini cuman pengalaman pribadi saya, jadi saya bagikan di sini. Jadi mau ditiru silahkan, kalau misalkan mau nyari cara yang lain silahkan ya, nggak ada paksaan. Jadi ini tahap awal untuk pemilihan untuk tahap awal untuk budidaya, yaitu pemilihan calon indukannya. Ini uletnya ulet sehat ya. Jadi kemarin itu panenan sekitar 103, ini sisanya 25 kilo, jadi sekitar 125 kilo ya. Ini lumayan agak banyak sih, soalnya dari 70 dari 69 ya, jadi ada yang loss nggak 2,5 kilo ya. Nah ini sisanya ini saya mau dijadiin calon indukan ya, 25 kilo ya. Saya ngambilnya 25 kilo aja karena ini lagi kurang bagus ya cuacanya. Ya nggak apa-apa lah, ini langsung saja ya. Nah ini tadi udah dikasih ya, ini udah dikasih pur 1 kilo 1 nampannya, jadi langsung saya kasih ini. Jadi sebetulnya ini boleh kalian kira-kira aja ya, jadi nggak usah sama kayak yang saya contohkan juga, nggak apa-apa, yang penting indukannya sebenarnya hasilnya bagus. Nah ini takaran saya, ini tadi udah ya. Ya harusnya langsung dikasih makan, tapi berhubung tadi habis ya pagi-pagi, jadi langsung dikasih makannya besok aja. Ini tuang aja ya, ini setengah kilo ulat, 1 kilo pur. Kalau misalkan kotak kecil saya biasanya kasih 1/4, purnya setengah ya biasanya. Nanti ini habis, kalau misalkan habis tambah lagi 1 kilo, udah biasanya udah mulai keluar kepompong ya biasanya. Ini dengan syarat setiap hari dikasih makan ya. Nanti kalau udah mau jadi kepik ya, udah gede-gede, udah kelihatan, udah mulai kering-kering ya, kalian bisa kurangi pakan sayurnya. Jadi misalkan 3 hari sekali boleh, jadi jangan terlalu banyak sayur kalau misalkan udah mau jadi kepompong, karena ini masih tahap pembesaran untuk jadi kepompong. Jadi harus setiap hari ya. Ini saya kasih makannya besok aja, besok. Ini saya jadiin konten cuman untuk 5 kilo ya, cuma ya disisain lah biar nggak terlalu panjang. Kalau misalkan disatuin dari tadi mah ya sekitar 1,5 jam bisa jadi ya. Jadi ini saya sisain 5 kilo biar singkat, sama ini medianya udah tabur ya, jadi tinggal tabur ini aja. Oke. Ini kenapa ini cuman dikasihnya segitu, biar nantinya kalau misalkan longgar pakannya banyak, biasanya rata ya. Jadi enggak, pas jadi kepompongnya itu biasanya serentak, kebanyakan serentak gitu. Jadi walaupun sama rata, dia nggak akan bareng-bareng jadi kepompong. Jadi istilahnya nyicil ya,
sebagian. Ini nanti dari 25 kilo ini paling sekitar 90 sampai 100 lah bisa jadi ya, kalau misalkan udah gede-gede siap ini. Soalnya saya hitung itu pernah jadi 4 kali lipat lebih ya, kalau misalkan ukuran panen disaringnya kayak saringan yang kemarin, yang video pertama itu yang dikasih contoh itu, yang ram nyamuk ya. Nah itu yang ram nyamuk itu ukurannya kan sama kalau disaring ya, jadi dimaksimalin di sini pembesarannya biar rata juga. Kan udah diratain, masa diratain lagi nanti pas gedenya. Ini harusnya langsung dikasih makan ya, bisa biar begitu dia makan pur langsung makan sayur. Nah itu biasanya mempengaruhi pertumbuhan ya. Tapi kalau misalkan dibesokin ya juga gak apa-apa, tapi selanjutnya harus setiap hari. Ini tahap awal untuk proses budidaya ulat Hongkong. Nanti kita spill lagi ini aja Pak, saringannya nanti spill lagi ya. Habis ini nanggung 2 lagi. Ini udah ditimbang ya, bukan dikira-kira tapi udah pernah ditimbang ya. Jadi 1 mangkok ini yang saya punya itu setengah kilo ya, kurang lebih ya, kurang lebihnya 5 atau 10 gram ya biasanya. Muruluk pas ya. Ini itu 5 kilo di untuk 10 kotak. Ini udah rata ya, maksudnya gedenya udah rata, jadi biar maksimal nanti. Nah, biasanya ini jadi 3-4 kali lipat. Kalau misalkan ini jadi 3 kali lipat ya berarti nanti totalnya 75 kilo. 75 kilo itu kalau misalkan bagus biasanya jadi sekitar setengahnya ya, jadi kepiknya itu sekitar setengah dari total berat akhir. Misalkan 70 kilo biasanya jadi 30 sampai 35 biasanya sih. Kalau misalkan jelek ya wassalam, paling hanya 15 kiloan. Soalnya kalau lagi jelek itu yang matinya lebih banyak, jadi bukan setengah-setengah lagi, jadi yang jadi cuman 1/4, yang gagal 3/4 gitu. Ini saya spill kayaknya ya.
Nah ini ayakannya ya, yang nyangkut. Nah kalau yang nyangkut ini udah termasuk gede ya, berarti dia masuknya dijual. Nah nih kelihatan ya, nah kelihatan sedikit. Nah, ini ram nyamuk ya, ini yang hitam biasanya warnanya silver, ini kebetulan yang warna hitam. Tapi lebih bagus lagi dari Wernes ya. Kalau dari Wernes kurang paham sih ukurannya, ini sekitar ukuran Wernes 15 ya biasa, karena yang 20 itu terlalu kecil, yang ukuran 10 itu terlalu besar kayaknya ya. Yang 15-an ya, kalau pakai Wernes itu lebih awet, apalagi yang pakai yang tipe 304 ya, itu yang anti karat. Nah itu lebih bagus lagi. Jadi kalau nggak jebol pinggirnya itu nggak akan rusak ya, jadi nggak akan karatan, jadi nggak akan habis sama karat. Nah itu dari Wernes itu udah ada tipenya. Kalau 201 itu karat, kalau yang 304 itu anti karat. Ada lagi yang anti kimia, nggak tahu tipenya tipe berapa. Mungkin itu aja ya untuk apa, tahap awalnya. Jadi diayak dulu nih ya, seperti video sebelumnya. Jadi diayak dulu hasil ayakannya, baru dijadiin calon indukan ya. Nah itu usianya usia panen ya, 2 bulan. Jadi pas begitu besar itu biasanya kalau misalkan rutin itu lebih cepat, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Kalau misalkan nggak rutin bisa sampai 1 bulan ya, lumayan lah. Di proses jadi kepompongnya itu kan nggak langsung ya, nggak langsung udah usia 3 bulan langsung jadi kepompong semua, enggak ya. Jadi bertahap ya. Walaupun ini udah 2 bulan semua, jadi kan 2 bulan itu dari teloran terakhir ya. Nah itu walaupun telur terakhir, telur pertama itu pas 3 bulan ada yang langsung jadi, ada yang enggak juga. Jadi tergantung uletnya sama pakannya ya. Jadi kalau misalkan pakai, saya pribadi ya pakai media lain atau pur yang lain untuk jadiin kepompong ini agak telat ya. Jadi lebih baik pakai 511 saja, nggak apa-apa ya. Jadi untuk pembuatan kepompong ini ya diusahakan pakai pur yang bagus. Kalau misalkan pembesarannya boleh pakai pur yang lain ya, yang di bawahnya boleh bisa disesuaikan lah. Nanti saya juga lagi trial untuk pur yang biasa. Ini ada yang lumayan cukup bagus, harganya mending ya daripada pur PR ya. Ini dari merek apa ya, Midori ya. Nanti saya uji coba dulu lah, kalau misalkan udah cukup bagus menurut saya nanti kasih tahu lah ininya. Kalau misalkan kurang bagus ngapain juga di share ya. Udah, jadi seperti itu ya. Jadi hasilnya, saringannya kasih dijadiin mungkin dibesarin. Jadi nanti kalau misalkan ini terlalu padat dikurangin lagi. Jadi ini bisa, walaupun ini 50 ya, 50 kotak, ini kan 25 kali 2 ya, karena setengah-setengah. Ini 50, dari 50 ini nanti bisa dibagi lagi, biasanya jadi 75 atau 80 bisa sampai ya. Nanti dibagi lagi, karena biasanya saya kalau misalkan pakai yang ukuran segini, ukuran 60-40 ya, biasanya isinya maksimal 750 sampai 800 gram ya. Untuk yang besar maksimal ya. Jadi biar nggak terlalu padat, pas ngayaknya itu agak susah sih kalau padat sama banyak yang mati juga. Jadi itu udah ditakar-takar lebih sedikit lagi lebih bagus ya, cuman ngayaknya agak lama kalau misalkan walaupun sedikit.
nanggung-nanggung lah gitu. Kalau misalkan padat, terlalu padat biasanya jadi luka-luka ya kalau misalkan disaring. Saya sendirinya sih pakai saringan, jadi seperti itu ya, cukup simpel, cukup gampang. Ini nanti dikasih makan setiap hari ya, harus setiap hari. Kalau misalkan udah tiap hari biasanya agak lambat, apalagi kalau misalkan udah keteter itu keburu habis, ini belum siap, wah itu udah bahaya lah, nggak nyambung nantinya ya, panenannya nggak nyambung. Jadi seperti itu ya. Untuk kedepannya nanti kita update, mudah-mudahan rutin, nggak ada halangannya, nggak kayak sekarang ini udah 3 minggu ya belum update. Soalnya ini yang paling lama itu proses ini ya. Ini sengaja di atas karena ada box kosong ya, di ini penuh, sama kebetulan yang di bawah itu agak bolong-bolong jadi belum di repair, jadi pakai ini dulu. Nanti kalau misalkan ini udah habis, kalau misalkan itu udah di repair, nanti kita pindah di bawah ya. Karena tempatnya itu memang harus pisah ya kalau misalkan untuk ini, jadi nggak terserang sama ulat. Ini biasanya ulat balat ya, kalau apa sih ini, biasanya di sini juga ada. Nah yang ulat-ulat kayak gini nih, ini hama yang kayak gini nih biasanya. Ini hama ini tuh biasanya pas peneloran pas pembibitan, pembikinan kepik itu pasti banyak yang kayak gitu ya di ulat-ulat kalau misalkan udah lama. Nah itu ke bawah, jadi udah jadi telurnya ke bawah. Nah pas dijahin dia nelor di situ, nah itu hasilnya jadi kesini ada ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.